ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ya, saya kembali ke kajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak memberikan motivasi kepada saya. Sekalipun saya tidak pernah ketemu dengan orangnya, tetapi saya banyak membaca pikiran-pikirannya. Dan mengapa Al-Fathur Rabbani saya baca? Padahal Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah sangat populer sekali, hampir seluruh umat Islam di Indonesia sudah pernah mendengar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ada aurad-aurad, ada azkar, ada istighosah yang biasa disebut dengan manakib Qadiriyah ya, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi sayangnya yang diceritakan orang tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak lebih tentang kesaktiannya. Ya sehari-hari ceritanya adalah kesaktiannya. Habis makan ayam jago yang di sana nasi kebuli ya gitu tradisinya tuh. Nah itu tulangnya tuh dibanting lagi akhirnya jadi jago lagi, peluruk gitu. Seperti itulah cerita kesaktiannya. Tetapi jarang sekali yang mendalami pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu yang paling menarik bagi saya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani itu telah membimbing orang bertobat. Ya, di tangannya telah bertobat orang yang tadinya pencuri berhenti, yang tadinya pelacur berhenti melacurnya, yang dulunya penipu berhenti menipunya, orang-orang jahat itu bertobat di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebanyak 10.000 orang jahat bertobat di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sangat mendorong sekali saya ingin sama seperti Syekh Abdul Jailani. Sampai hari ini ya mungkin 1.000 sudah ada orang yang bertobat melalui saya ini. Di samping saya juga bertobat setiap hari ya. Yaitu di majelis zikir di Tegal Agung di pantai itu ya 1.000 mah adalah, karena sudah 500-600 sudah berarti ya 1.000 lah. Kalau kurang 1-2 kita genapin aja 1.000 lah kira-kira gitu. Sehingga saya pesan kepada santri-santri saya, tolong majelis zikir di Tegal Agung itu setiap malam Sabtu tolong dirawat dan dipelihara supaya berkesinambungan. Alhamdulillah tempat ini adalah tempat orang bertobat yang sangat bersejarah sekali. Yang tadinya melacur berhenti melacurnya, yang dulunya tukang ngadu jago berhenti jagonya. Sekalipun saya belum sampai seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi saya tetap berusaha minimal, kalau melebihi mungkin saya tidak bisa, minimal ya di bawah beliau sedikit lah gitu semacam itu. Nah kemudian yang penting lagi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah meminta upah ketika mendidik, membina, membimbing murid-muridnya. Berdakwah tidak pernah minta upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya sendiri juga banyak menyampaikan kepada teman-teman para dai, para mubaligh itu untuk tidak memasang tarif. Menghimbau ya, tidak memerintah tapi menghimbau jangan pasang tarif. Tolong diniati untuk berdakwah ya berdakwah. Kalau mau cari duit di pasar dagangan gitu. Jadi berdakwah silakan berdakwah. Niatnya dari rumah bawa cangkul ke sawah, tujuannya untuk mencangkul sawah. Di tengah-tengah mencangkul, ketika ada belut yang tercangkul mau diambil ya silahkan. Enggak juga ya silahkan berdakwah, jangan pasang tarif.
Tapi ketika setelah selesai ceramah, lalu ada salaman kresek yang di tangannya, ada uang di amplop, yaitu belut. Silakan boleh diambil. Tapi jangan dibuka di depan orang itu. Kalau kurang jangan minta lagi. Sudah terima apa adanya gitu. Nah itu yang saya maksudkan. Kalau dari rumahnya niatnya cari belut, bawa canggul niatnya bawa cari belut, dengan bawa kembu, bawa canggul ke sawah niatnya mencangkul, apa yang terjadi? Sawah itu menjadi rusak. Maka umat ini juga menjadi rusak. Kenapa? Yang digali adalah yang ada lubang-lubang yang diduga ada belutnya. Yang dalam semakin dalam, yang tinggi semakin tinggi. Ketika ada orang melamar ceramah, dia orang miskin. Ada lagi orang kaya melamar ceramah orang kaya, yang miskin dibatalin kok. Ya, karena dalam pikirannya paling 500.000. Nah, itu. Kalau yang ini kan 5 juta. Ini alasannya harus sibuk macam-macam lah gitu. Itu bisa terjadi. Itu. Jadi kalau niatnya cari belut, maka garapan sawahnya semakin rusak. Tapi kalau niatnya mencangkul, malah justru sawahnya digarap dengan bagus dan belutnya kena semua. Nah, ini saya sampaikan kepada mereka, teman-teman saya. Tetapi lalu mereka menyangkal, kalau saya menuruti Buya Syakur, nanti dapur saya tidak mengepul asapnya. Maksudnya apa tidak mengepul itu? Nggak masak ya? Kalau nggak masak nantinya apa? Nggak makan kan? Artinya ketika berdakwah tidak minta upah, nanti nggak bisa makan. Saya bertanya, ketika Anda bekerja sama orang Taiwan, dibayar enggak? Kerja sama Belanda dibayar enggak? Sama pemerintah dibayar enggak? Sama Allah dibayar enggak? Tidak. Karena asapnya tidak mengepul nantinya. Artinya mereka meyakininya bahwa Tuhan tidak akan membayar kerja kita. Jadi yang namanya rijalullah, ibadallah adalah pekerja-pekerjanya Allah, bukan BPJS ya. Yang mereka bekerja kepada Allah dan Allah yang akan membayar. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin rezeki semua makhluknya itu. Jadi kalau demikian, dia tidak yakin bahwa bekerja sama Allah dibayar. Berarti dia tidak yakin Allah Maha Kaya. Kalau Anda belum yakin betul kepada Tuhanmu, tolong jangan ngajak-ngajak orang lain. Terima kasih.